الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah mengenal hakikat hidup di dunia. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah mengenal hakikat hidup di dunia. Kita angkat tema ini disebabkan banyak manusia yang tidak kenal tujuan hidupnya. Yang tidak mengenal apa tujuan hidup dunia ini. Apa hakikat hidup dunia ini. Sehingga hari-harinya habis untuk dunia semata. Pagi mencari nafkah, sore mencari nafkah, makan malam pun. Lupa menjalankan amanah Allah untuk beribadah. Meraih keuntungan akhirat. Mereka lupa. Oleh karena itu, melalui tema ini, kita menginginkan agar kita tahu bagaimana sesungguhnya hakikat dunia ini. Agar kita jangan lengah. Agar kita jangan lupa. Sesungguhnya dunia adalah sementara. Negeri yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Di dunia ini kita tidak akan kekal. Sedangkan di akhirat kita akan kekal. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Allah berfirman. Ya kaum. Ya, ketika dia. Ayat ini ketika Nabi berkata pada kaumnya. Wahai kaum. Innama hadihil hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini mata'un, merupakan kesenangan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal, yang tetap. Berapakah umur kita hidup dunia ini? Umur umat Nabi Muhammad sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit yang melampaui hal demikian. Singkatnya hidup kita di dunia ini membuat kita lupa, terlena. Tidak lama kemudian datang kematian menimpa kita. Berdasarkan ayat tadi jelaslah bahwa hidup dunia ini adalah kesenangan. Kesenangan, bahkan dalam ayat lain, wa innama hayatud dunya mata'ul ghurur. Hidup dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Asik dengan kerja, asik dengan usaha, asik dengan harta. Rupanya tak lama kemudian datang kematian menimpanya. Sementara persiapannya masih sedikit. Makanya kita katakan menipu.
Masyarakat menganggap orang sukses adalah orang yang dipenuhi dengan harta dan kekayaan dan jabatan. Tertipu orang. Yang tidak tertipu adalah orang-orang yang memahami din, memahami agama ini. Dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini adalah sementara. Berlalu. Hari-hari dunia ini berlalu begitu cepat. Ya, tidak terasa umur kita sudah semakin dekat kepada ajalnya. Negeri dunia adalah negeri untuk beramal, bukan negeri balasan. Amalan kita mungkin belum dibalasi di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Ada balasan-balasan di dunia ini berupa ketenangan batin, ketentraman jiwa. Tapi balasan pahala kita, itulah di akhirat kelak. Dunia adalah darul bala, negeri ujian. Kita hidup dunia ini tidak ada senang 100%. Di saat kesenangan datang ujian menimpa kita. Silih berganti kesenangan tadi. Tidak ada yang murni 100% kesenangan tadi. Di balik kesenangan tadi ada kesusahan. Di balik kesusahan itu ada kesenangan. Wa innamal usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dunia bukan negeri balasan, tapi negeri ujian. Negeri yang dipenuhi dengan penyakit. Negeri yang penuh dengan ujian, cobaan. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta, dialah menciptakan kehidupan wal hayata dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dunia tadi kita kata ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', pasti kami akan uji kalian dengan sesuatu, adanya rasa takut menjalani persoalan-persoalan kehidupan kita ini. Adanya rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa berupa kematian dan kekurangan buah-buahan. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila timpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup dunia ini digambarkan oleh Nabi seperti seorang musafir, orang asing. Sebagaimana dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Kalau orang asing berarti dia tidak betah dunia ini. Selagi masih merasa asing kita dunia ini, kita tidak betah. Ya. Kenapa? Karena ada kampung kita yang lebih baik. Kampung akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nyatakan dalam hadis ini, jadilah kamu dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Idza amsayta fala tantasi sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Berarti apa? Seorang yang paham hakikat hidup dunia ini, maka dia tidak mengabaikan, dia tidak berleha-leha, dia akan manfaatkan waktu-waktunya untuk kebaikan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Dia akan berusaha untuk menghindari kekosongan waktu kepada hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana orang asing? Orang asing, selagi kita dianggap orang asing di suatu negeri, ya, kita ingin pulang kampung. Ya, kita ingin pulang kampung. Ketika saya kuliah di Libya dulu, ada dosen seorang Sudan. Bagaimana Bapak Ustadz maukah betah tinggal di Jakarta ini selama-lamanya? Wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, walaupun saya tinggal sekian puluh tahun di sini, saya tetap dianggap orang asing, orang Sudan. Saya harus pulang kampung juga. Saya akan tetap dianggap asing. Begitu keterasingan. Kalau kita merasakan bahwa hidup di dunia ini ada kita sebagai pengembara dalam keterasingan, berarti ada yang akan kita tuju, kampung akhirat. Walal akhiratu khairul
laka minal ula. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia ini. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Perbanyak bekal amal soleh kita. Yang kelak inilah yang akan kita bawa. Kita beramal hanya ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita mati, tidak ada lagi amal soleh. Percuma kita untuk beramal. Putuslah amal soleh kita ketika telah meninggal dunia. Untuk itu camkan setiap gerak-gerik kita. Perbuatan kita, berusaha kita untuk meraih kebaikan. Meraih manfaat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat untuk agamanya, untuk dunianya. Dunia bukan negeri bersenang-senang. Dunia adalah negeri kelelahan. Bekerja keras kita untuk memetik hasil. Ibaratnya kita dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam. Seorang petani cocok tanam bukan hanya dia menanam. Dia jaga tanaman tadi, dia rawat, dia perhatikan. Sehingga dia kelak ketika panen, dia akan menghasilkan tanaman sesuai dengan usahanya. Semakin dia memperhatikan tanamannya tadi dengan baik, dia jaga, dia rawat. Kelak dia akan menghasilkan ketika metik, tanaman tadi akan membuahkan. Tanaman ini akan ada hama werengnya. Ya, kalau dalam ibadah, kesyirikan, sifat ujub, sifat sombong, dan lain-lainnya akan merusak amalan-amalan kita. Maka seorang yang menanam tanaman amal dunia ini, wajib dia menjaganya. Dia berusaha untuk ikhlas hanya karena Allah semata. Dia kesampingkan tujuan-tujuan dunianya dalam beribadah. Hanya akhirat yang dituju. Hanya mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita lihat hadis Nabi SAW untuk menyadarkan kita. Hadis yang cukup ma'ruf. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Anak muda adalah anak yang seorang yang kuat. Kuat beramal, kuat ibadah. Tapi tantangan seorang pemuda sangat berat. Ketika dia mampu menjaganya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dia selamat. Wasihataka qabla sakamik. Yang kedua adalah jaga waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Apabila kita sakit, tidak ada yang bisa kita lakukan. Hanya terbaring, tidur, istirahat. Amal-amal soleh tidak bisa kita perbuat. Tapi ketika kita sehat, manfaatkan kesehatan kita ini pada jalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Jaga waktu kayamu sebelum datang miskin. Ketika kita masih berada, kita masih memiliki harta, infakkan. Ya, belanjakan. Ingat, apa yang kita infakkan pada jalan Allah, pada agama Allah, itulah yang akan membuahkan. Adapun yang kita infakkan untuk makan, untuk minum, untuk beli alat-alat, itu akan habis dan binasa semuanya. Jangan kita bakhil, jangan kita bakhil dalam menggunakan harta kita untuk kemaslahatan agama kita ini. Wa faragaka qabla sublik. Yang keempat adalah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Betapa banyak zaman sekarang ini waktu kosong kita habis dalam perkara yang tidak bermanfaat. Habis di depan layar televisi, habis di depan internet, habis di depan HP. Sementara untuk ibadah ketaatan kepada Allah, kita hanya mengambil waktu senggang-senggang saja. Waktu sedikit. Sedangkan nikmat surga tidak senilai dengan ibadah yang kita lakukan ini. Oleh karena itu surga itu diraih bukan karena amal kita. Surga itu adalah karunia dari Allah. Itu ketika Nabi mengatakan, engkau masuk surga bukan karena sebab amalmu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah? Naam, juga saya. Akan tetapi surga itu adalah karena karunia dari Allah. Karena apabila kita bandingkan kenikmatan surga yang begitu besar
dengan amal kita belum apa-apa amal kita ini. Oleh karena itu, kaum muslimin, jangan bangga kita dengan amal. Jangan tertipu dengan amal. Berusaha terus kita untuk memperbaiki amal ibadah kita ini. Nah nanti suatu ketika di akhir hayat kita, ketika kita tertipu dengan amal kita menyombongkan, rupanya kita masuk ahli neraka. Jaga hati kita dalam amal. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang matimu. Kita beramal beribadah hanya ketika masih hidup dunia ini. Ketika mati sudah datang, tidak ada lagi amal ibadah. Sedangkan kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Wa aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menimpamu. Walaupun kamu berada di benteng yang tangguh sekalipun. Orang sehat, jika ajal datang mati. Orang sakit, anak muda, jika ajal datang mati, ya. Orang tua juga demikian, tidak mengenal usia. Oleh karena itu, ketika kehidupan kita masih hidup, perbuat, tegakkan amal saleh, jaga ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, jauhi larangan Allah, tambah terus bekal ilmu kita sehingga umur yang kita jalani diberkahi oleh Allah. Demikian khutbah yang pertama yang saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita merenung tujuan hidup kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Ini adalah hal yang mendasar. Banyak dilupakan oleh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Ibadah adalah ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah bukan hanya salat saja, bukan puasa saja. Seluruh aspek kehidupan kita dalam menggapai jalan yang dicintai oleh Allah dan redha oleh Allah adalah ibadah. Mencari nafkah adalah ibadah untuk menghidupi anak istri kita. Cari yang halal. Ya. Birrul walidain adalah ibadah. Berbuat baik pada orang tua adalah ibadah. Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan, ya, adalah ibadah. Tersenyum sekalipun ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kamu pada wajah saudaramu adalah ibadah. Intinya setiap jalan yang dicintai oleh Allah, diridha oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin, itulah ibadah. Inilah kita camkan mana ibadah tadi yang begitu luas sekali. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Ini dari semua sisi. Bukan hanya akidah saja, juga ibadah, juga muamalah. Itulah makna Islam. Dinun kamil. Oleh karena itu, kita berupaya memasuki Islam ini secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuki Islam itu secara keseluruhan. Jangan ambil dalam Islam itu sebatas sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan itu diambil. Ya. Jangan hanya ibadah saja, muamalah. Giliran larang riba, kita tidak mau mengambilnya, tidak mau bicara. Ambil Islam itu keseluruhannya. Jangan pilah-pilah, jangan kotak-kotakkan. Ini saya amalkan, ini tidak. Ketika kita sudah berupaya untuk menerapkan Islam secara kafah, insya-Allah kehidupan kita akan baik. Akan diberi jaminan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat.
Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan hakikat hidup kita untuk beramal, beribadah kepada Allah. Memberikan nafkah untuk keluarga kita adalah ibadah. Ya. Untuk hewan juga ibadah jika kita ikhlas. Tapi jangan habis waktu kita untuk hewan. Ya, mengurusi hewan, sedangkan anak kita tidak terurus. Hewan kita urus, anak kita tidak terurus. Ada manusia yang hobinya seperti itu, tapi menelantarkan keluarganya. Ini juga tidak benar. Oleh karena itu, raih terus ilmu agama ini, pelajari agama ini terus sampai akhir hayat kita. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi dari kebutuhan kita dari makan dan minum. Kalau kita makan dan minum, paling-paling 3 kali, paling banyak sehari. Sedangkan kebutuhan kita kepada bimbingan agama, petunjuk Allah setiap waktu, setiap gerak, setiap napas kita butuh kepada tuntunan dan ilmu tadi. Demikian khutbah yang kedua ini kita sampaikan. Semoga manfaat, menambah iman kita, dan menguatkan keyakinan kita, dan meluruskan kehidupan, tujuan hidup kita untuk beribadah, dan kembali kita diingatkan akan hakikat hidup yang sungguhnya. Hidup kita berbeda dengan hewan. Hewan hanya untuk makan, minum, berkembang biak. Kehidupan kita adalah utamanya adalah beribadah. Ya, menjadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan bumi Allah dengan ketaatan. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la istajabu lana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.